Gen Z gitu. Yang nyanyi dari awal sampai akhir. Yang tukang-tukang Genset itu, ya Allah. Ya bener-bener. Ayah sih. tukang genset nonton juga. Boleh dong. Boleh dong. Boleh tukang genset daripada bengong. Belum pernah kelempar 3 Havaianas ya? Ini dari Brasil nih. Gua lempar nih. Premium nih. Gua lempar nih. Biar jelas aja saya suka. Yang wajar dong. Gua lempar nih. Gua lempar nih. Lemparnya niat. Lemparnya udah bre. Toh ini momen ini nih obrolan ini soal sutradara nih lu harus melihat Sutradara tuh ngapain? Iya Sutradara tuh. makanya kan ini kan baru dia kan lu kan dari 2002. Lo biasanya kalau Tapi kan gua gak pernah film. syuting lu pakai lensa apa? Lensa olahraga. Lensa olahraga. Lensa. Sensor. Jadi ada mod. Gua aja yang kemarin gua bilang jari gua pendek, gua nyesel. Nyesel. Ini mau nyesel. Lo dengerin lagi. Nyeselnya. Apa lu? Gua nonton lagi aja. Apa lu? Narik gua. Momes tangannya kayak tangan Yaya. Nyesel banget, nyesel gua. Kalau tepuk tangan nggak nyaring, kalau tepuk tangan nyaring. Kalau teman-teman nggak nyari. Showcase Mas hari ini spesial sekali bintang tamu kita Ebi Kemot. Drummer band metal. Keren. Apa lu tahu? The Massive. Bener-bener. Mantep banget. Mantep banget serem-serem gini. Baju hitam. Gak apa-apa. Lebih kaya soalnya. Iya bener. Lucu banget. Gimana Gok? Ketawanya? Ntar keram lagi. Lucu banget. Mang Kemot. Saya. Apa kabar Mang Kemot? Baik, sibuk ngurusin kalian. Sutradara. Jadi buat masyarakat sehat yang belum tahu, Mang Kemot ini adalah orang di balik papan. Wah, di balik apa? Jangan pernah manggung. Di balik kesuksesan hajatan kemarin podcast Mas luar biasa. Padahal nggak ada. Di show-nya nggak ada. Padahal nggak ada dia manggung. Nggak ada. Terakhir dia naik Gojek kan ya dari PRJ lu. Jauh anjir. Iya. Kemot ini di balik Domek. Benar. Kemot di balik Dari situ emang. Dari situ. Singkatannya apa nggak usah kita perpanjang ya. dia ini adalah drummer. Yoi. Seringai. Mantap. Ya. Band terakhirnya Geregetan. Serina. Itu petualangan dong, petualangan Seringai. Nanti mau bikin konser petualangan Seringai. Keren. Enggak ya? Mas, kenapa sih Biasa. ngantuk? Lumayan lah. Mengamati obrolan teman-teman aja. Aduh, lu ikutan. Drummer Seringai, sutradara juga. Sutradara. Showdi juga Produser. sekarang. Produser. Banyak lah. Produser enggak ya? Sinkro. Sinkro. Show director. Show director. Show director. Untung berapa sinkro? Gua yang ngasih. Sinkro sama Pesta Power kenapa sih? Baik-baik aja. Lu gogon lu. Ini nih netizen nih. Emang tolol. Lo mewakili suara netizen aja. Kan. Enggak ada yang terwakili mah. Lu jangan sok merasa wakili lu. Gak apa-apa. Tapi gue kemarin ngelihat yang lu terakhir project yang apa? Yang si Jalan. Dia kan bukan pemain gitar. Hari Rusli. ya itu. Oh, Ken Arok. Itu Ken Arok. Ya sinkro kan itu Iya, kemarin ya. sinkro. Itu kayaknya ini banget. Itu project personal. Hati banget. Kenapa? Personal banget. Cengeng gue di FOH. Iya. Sekali-sekali. Wah parah gue. Keren banget ya. Bukan gue personal. Buat gue sih project itu. Salah. Personal banget lah buat gue. Personal banget. Gue tuh tumbuh besar sama Hari Rusli. Jadi gue tuh anak bawang di lingkungan di DKSP-nya. Kakak gue tuh ikut bikin pertunjukan Hari Rusli tahun 91. Gue masih 6 SD, 1 SMP tuh. Ikut. Gue ngeliatin gitu kayak oh ada latihannya, ada kakak gue lagi ngegambar kostumnya.
sambil ngedengerin lagu-lagunya. Terus gue nonton pertunjukannya tahun 91 kayak Maze gitu. itu satu. Terus udah gitu berikutnya gue jadi sering diajakin berbagai kegiatan. Mulai dari disuruh jadi pemain bendera di sebuah pertunjukan teater sampai gue naik ke atap Saparua, gedung Saparua. Jadi ada gedung Saparua di Bandung. Ya. Nah si Mas Hari bikin pertunjukan, dia pengen ada satu adegan terakhirnya ada orang turun dari atas sambil bawa bendera gitu. Anjay. Lu yang turun. Pakai sling. Pakai sling. Itu Telanjang, masih telanjang. umur Enggak masih telanjang. Itu masih umur 3 tahun kalau nggak salah. Bayi. Slingnya manual lagi pakai abang-abang. Tapi kan terus gue jadi selama pertunjukan, terus itu terjadinya kapan Mas? Di terakhir. Jadi dari sebelum pertunjukan sampai Standby di atas. Gue di atas. Iya. Wah aja debu, bau gitu. Terus ngeliatin teman-teman gue pada datang wangi-wangi sama cewek-cewek. Udah di sling. Udah. Lah kok gitu? Emang gitu bagian dari Itu pertunjukan. diikat di leher. Enggak. Bukan sling namanya. Sling. Dodol. Kencang dong. Berarti itu kenapa makanya itu jadi personal banget. Iya maksudnya gue tumbuh besar dengan Hari Rusli lah. Gue terpapar gitu. Terus si pertunjukan Ken Arok nih kayak mitos. Gak pernah bisa ditampilkan kembali. Gak pernah ada rekamannya yang benar. Dia kan ditampilin. Dokumentasinya gitu ya. Gak puguh. Pernah ada yang mencoba? Gak, pernah. Setelah 91 ada beberapa kali mencoba, gak ada yang berhasil. Kenapa itu? Gak paham gue. Tiba-tiba gak bisa. Gak cocok sama keluarga. Secara ini bisnis apa, gak ketemu. Sampai akhirnya pas Synchronize. Jadi kan tahun sebelumnya gue udah megang special show Synchronize beberapa doang. Ya. Gak semua. Nah, udah, terus tahun berikutnya, wah harus eskalasi dong. Lebih bagus dari Synchronize sebelum bikin apa. Bikin operasi belum. Wah. Ya. Jadi gue nyelipin. Ambisius berarti Itu ya. berarti lu idenya. Iya kan maksudnya kapan lagi bikin Ken Arok dibayarin? Iya benar. Sebuah cita-cita yang dimodalin sama Iya orang. kan gitu maksudnya. Iraha deui gitu. Bentar. Kita hajatan tahun depan lagi. Numpang sinkronis aja. Bener juga dibayarin ya. Kapan lagi dibayarin? Beneran? Jangan. Jadi. Namanya apa jadi? Gak usah. Main tunjuk-tunjukan. Langsung deg-degan aja. Iya. Gimana siap? Gak usah. 60 menit lah gue bikinin satu Gak show usah. sinkro ya. Gak usah. Kata gue mah gak usah. nggak? Mau nggak? Mengeningkan cipta. Di panggung gede, di panggung utama. Ya Allah. Ya. Anjas, terima kasih. Gimana? Ini anak yang suatu saat akan ada kayak lu. Ini showcase mas gak pernah bisa dibikin. Suatu saat gue akan bikin. Ini anak ini kecilnya kan bayi kan dulu. Oh iya Iya, memang. itu benar. Tapi ngomongin Sampai gue ngeliat yang pas itu persiapannya sampai ziarah dulu. Ya, jadi Itunya kan. Sampai segitunya. izin lah Nah, intinya. kalau ini sebenarnya kan jadi si Synchronize juga punya kebiasaan ini kalau misalnya bawain yang karya-karya yang dari yang Terdahulu. almarhum. Terus tahun ini kan special show Synchronize ada 2 nih. Hari Rusli Sama Benyamin. Nike. Oh ini kan. Benjamin Oh yang juga. pakai itu 3D ya? Betul. Keren. Nah, itu juga jadinya Iya 3D kan? bukan hologram. Apa? Nanti deh. Ya oke. Ada sesinya nggak? Coba. Enggak ada. Bukan hologram itu. Bukan hologram. Orang beneran. Jin. Meta human. Woi. Atau gaib. Itu lebih serem mendingan hologram. Ya pokoknya jadinya karena bikin 2 itu jadi gue ziarah gitu. Kalau ke Mas Hari ya kan emang karena gue dekat ya gue ziarah udahlah gitu. Sama pemain-pemainnya juga ya. Sama waktu itu yang ikut si Ojan. Si Ojan, Ken Aroknya sama si Oslo ada. Tatap mata Bukan yang itu ojannya. CCTV sih. Yang main Ojan. Yang main tuh si Ken Arok tuh Ojan, Sal, Priyadi, Oslo. si Oslo, Ibrahim, terus si Isyana, Sok ganggu deh. Gimana orang bersin masa Ya lu ke dokter angkat hidung lu. gitu. Mama. Udah Isyana. terus udah gitu Andi Rif, udah gitu Candil, udah gitu Soleh, Ari Keriting, Dira. Sugandi. Kalau Dira emang karena secara personal juga dari kecil sama Ari Rusli. Jadi pokoknya objektif gue adalah gue pengen memperkenalkan Ken Arok ke generasi muda. Karena ada missing link menurut gue. Orang gak tahu gitu. Sedangkan gue tumbuh gede sama dia, anak-anak sekarang pada gak tahu gitu. Nah missing link ini tuh pengen gue isi dengan cara dibawakan se-originalnya, sebaik-baiknya dengan pemain terbaik-baiknya. Dengan musisi sebagus-bagusnya. Dengan proses produksi sebaik-baiknya, dengan live production. Pokoknya semua tim stage management yang terbaik. Cita-citanya cuma itu gitu.
Bener-bener karya. Karena gue bukan Hari Rusli. Gue gak akan bisa jadi kayak Hari Rusli gitu. Tapi yang bisa gue lakukan cuman gue bikinin yang the best deh. Nih pemain the bestnya ini mainin. Musisi paling jago ini bayar. Puas tapi Kang. Alhamdulillah puas sih gue. Maksudnya Sesuai dengan ekspektasi lu gitu, iya. terjadinya gitu. Dan kenapa kita milih mainin di festival di Synchronize gitu ya. Karena kalau misalnya gue bikin di gedung pertunjukan orang yang gak tahu belum tentu datang. Ya. Tapi kalau gue mainin di festival kayak gini anak yang lagi mau beli makan terus lihat Terpapar juga. terpapar Apaan nih gitu. Tadi gue nanya ke Kemot, emang orang ngerti ya lagu-lagunya Hari Rusli? Kan itu bawain lagu-lagunya Hari Rusli dengan pertunjukan Ken Arok. Mungkin ada beberapa yang emang gak tahu. Tapi yang gue kaget juga ada anak-anak Gen Z gitu. Yang nyanyi dari awal sampai akhir. Yang tukang-tukang Genset itu, ya Allah. Ya bener-bener. Ayah sih. tukang genset nonton juga. Boleh dong. Boleh dong. Boleh tukang genset daripada bengong. Belum pernah kelempar 3 Havaianas ya? Ini dari Brasil nih. Gua lempar nih. Premium nih. Gua lempar nih. Biar jelas Ini saya suka. Yang wajar dong. Gua lempar nih. Gua lempar nih. Lemparnya nian. Lemparnya ada break. Gua lempar. Emosi bagus. Emosi banget gua. Placement-nya bagus. Bagus ya, bagus. Bagus. Masuk. Dia nge-trigger kita lempar semua. Belum ngiklan tolol. Bagus product placement-nya. Jadi si Genzi ini nonton dan Malah pada nyanyi, pada gitu. Terus yang Semua komen- skripnya sama atau ada pengembangan atau Ada. Ada penyesuaian. Ada penyesuaian. Jadi memang ada, jadi gue tuh ngambil struktur tahun 91 dengan aransemen asli tahun 75. Nah si struktur 91 tuh sudah ada kritik-kritik sosialnya lah waktu itu sama Denny Isur, Padiangan. Nah mereka tuh jadi kayak yang komentator yang gitu, makanya gue pakai Soleh. sama Kesari. Soalnya semulut lancip. Ya kan cocok kan? Bener. Terus ya nyelip-nyelipin soal dinasti, soal apa, kritik-kritik sosial yang menurut gua Hari Rusli akan bicarakan sekarang. Gitu. Maksudnya dinasti itu gimana sih? Cie. si ini mah emang Panjang. Lagi. lempar nih. Gua lempar nih. Anes. Enggak jelek. Oke. Itu. Kalau itu enggak. Yang sebelumnya udah bagus. Iya udah cukup. Ini director. Ya Tahu timing, tahu eskalasi. Kurang nih. No. Yang begini mau launching film. Gue edit tuh ya. Gue edit. Gue delay bagian lo. Tapi aneh. Perasaan gak ada Omes kok hilang. Bagus ini Tapi teman-teman. sekarang ngomongin karir Kita tarik mundur dulu. Iya, tarik mundur dulu sebagai Poin 4 ya, berarti Nggak usah Dibaca. sebagai pemusik. Lu tuh dulu Otodidak. drummer, Main drum. langsung drummer atau naon heula? iya main drum. Dari SMP, SMA, SD. SD main drum. Udah kaya Gara-gara punya drum SD. Iya. kakak gue yang punya. Oke. Ya Tapi kakak lo kan ada aja. di rumah. Benar juga ya. Iya. Kakak gue, Dibeliin orang tua. orang tuanya orang tua gue juga. Iyalah. Drum set mahal loh zaman dulu ya kan. Oh, tapi dia kan SD, SMP, SMA, SMP Taruna Bakti, kayak dia. Di Bandung. Emang itu ya Orang patokannya Tajir ya? Oh kalau Taruna Bakti udah pasti kaya. Kok gue gak merasa gitu ya? Lo main sama siapa gaulnya? Salah kayaknya juga. Mungkin gaul sama teman-teman kaya jadi kayak biasa saja. Kalau kita gaul sama lu waktu itu, anjir kaya banget gitu mungkin. Lu main skate juga kan, Mut? Iya. Tuh, Wah, anak skater, drummer. Anak skater. Nah, gue juga waktu kecil punya skateboard, tapi depan rumah gue tanah. Lu skateboardnya yang nyala-nyala gitu. Iya nyala. Kecil yang nggak bisa dioli. Berarti saya teh tidak tahu bersyukur anaknya. Iya, benar-benar. Itu sudah bisa kita petakan sih ya. Main Betul. skate, ada drum di rumah, sekolah di sekolah favorit di Tahun Bandung. itu lagi ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti ini kan band terakhir Seringai. Iya. Sebelumnya pernah Sebenarnya ngedramin apa? macam-macam. Mulai dari yang gitu band-band teman-teman. Gue pernah punya band sama si Aji de Milo. Oh, The Milo. Terus zaman-zaman Saparua pertama-pertama tuh tahun 94-95 nya kolot ya. Benar, lumayan. Sama lah. Band-band 30 tahun yang lalu anjir. Apa Mot, bandnya Mot? Gue Live at Pound yang sama si Aji de Milo. sama Aji Da. Terus gue pernah punya band cafe. Gue pernah main di kafe-kafe Top gitu. 40-an? Iya, gitulah kayak alternatifan gitu, zaman-zaman riff gitu. Terus gitu kan dapat kertas-kertas. Iya. Request.
Itu pertama kali gue merasakan, jadi musisi profesional. Di mana klub pesta? Fame dong. Oh Zoom itu bawain YouTube. Bawain YouTube, The Police, kayak gitu-gitu kan yang dulu. Drummer tetap. Udah gak bisa yang lain ya. Bisa tapi nyakitu lah gitu. Bisa. Asal bisa aja. Asal bisa nyanyiin lagu-lagu cinta gitu kan kalau gitar mah. Keren. Terus kalau sering aja berarti tahun dari setelah ke Jakarta? Si Pupen bubar, gua juga lagi gak ada band. Terus si Aryan lagi main sama Ricky di Jakarta. Karena Aryan kerja di MRA kan. Terus jadi ketemuan, jadi nongkrong, ngobrol. Emang jadi bikin band baru yuk gitu. Ya dari situ sih 2002 tuh. Temu Semi juga di MRA? Di MRA juga si Semi mah bener-bener, sebelumnya kita punya basis lain namanya Towan. Tapi akhirnya gak lanjut, terus yaudah cari basis siapa. Karena mereka berdua udah di MRA. Tuh aja tuh si Semi tuh. Gitu. Semi lagi siaran. Tapi bisa main bass waktu itu? Bisa. Manggung pertama langsung di acara itu, yang mitos minum air kencing itu. Langsung saya... udah gak usah. Cerita. Ngucap nggak cerita. Iya dong. Minum air kan mitos. Gimana? Pokoknya beredar lah segelas air kencing oleh Otong. Sangkanya bir. Pokoknya acaranya chaos banget lah pokoknya. Acaranya chaos banget sampai parah gitu. Gitu. Padahal air kencingnya Otong. Otong Lennon ya itu ya. Kalau gua gitu anak-anak yang udah kenal lama ya udah kesel gitu kan. Ricky yang baru kenal kan sebel emosi. Ditemui di luar gitu. Sama si Iyo juga kan gitu. Iya. Ini Tong lu gini-gini. Ya udah gua balas aja, gua minum. Dia sok minum sih. Wah, kan Otong mah out of the box sudah. Gak usah ditantang. Ya kan si Iyo marah kan. Lu gini-gini. Ya udah gue juga minum. Sok mana? Oke. Diminum sendiri? Minum. Enggak. Iyonya yang kencing. Lu mah gak ngerti. Contohin dulu. Bentar, gak apa-apa. Gue kencing, lu minum. Mau dicontohin gak? Itulah. Terus kebayang gak lo? Udah gitu ya, kebayang itu gigs pertamanya Semi. Lu kan kebayang, aja ini band apa ini? Kasian. Saya waktu minum itu bentuknya warnanya lebih ke bir. Saya kurang paham, saya nggak ada di tempat. Soalnya dehidrasi ya. Kalau bentuknya Sprite berarti nggak ada hidrasi. Bagus itu kurang minum. Kenapa ya cerita ini pindah dari satu podcast ke podcast lain, capek deh gue. Tapi emang dari dulu suka musik. Orang tua mendukung. Mang Kemot, orang tua mendukung. Orang tua tidak tahu. Masa nggak tahu sampai sekarang? Tahu, tapi kalau dulu kan gue nggak pernah bilang. Jadi lu baik-baik dia pas di luar, wah, pasti assalamualaikum. Dan di rumah juga kayaknya drum cuma ada sebentar, terus gitu dibawa sama kakak gue ke Supratman ke DKSB, ke Hari Rusli dipakai. Dan gue cuma belajar sebentar, sisanya ya belajar sendiri. Kalau latihan band di studio aja gitu? Nggak pernah belajar di rumah. Kursus gitu? Nggak pernah. Kilo ya? Gift namanya. Sabun itu yang bengkok tuh. Sabun yang bengkok. Lah emang iya gift kan sabunnya bengkok. Iya, sabun bengkok. Biar enak sabunannya. Biar mengikuti lagu. Iya. Gua mah Gift ada Asepso. Nah, kalau Asepso di TPI. Asepso. Ini lagi ceritain ya. Iya, maaf. Gue emang gak bisa main drum yang jago-jago kumaha mah gak bisa. Masa sih? Double pedal bisa kan? Iya. Ya itu mah. Pokoknya gue main band sebisanya ngobrol sama temen. Nah gitu. Apa? Sebisanya ngejam, ngobrol, mainin lagu gitu. Untuk yang terlalu jago mah gak akan bisa. Pokoknya dan gue ngeband mah tujuannya cuma buat main. Jadi dulu gue bilang gue main drum tuh bukan gara-gara gue memang bisa main drum, tapi terpaksa karena tongkrongan. Tongkrongan gue mau main band, terus dia nunjuk ke gue, Mot, di rumah lu ada drum kan? Lu bisa dong main drum. Bisa. Supaya masuk circle. Biar masuk. Supaya masuk circle. Berarti lu tuh dikutuk jadi drummer tuh ya Mang Kemot? Iya gitu kan, biar diterima sama ini terus terpaksa we jadi belajar kan. Nanya sama kakak gue gimana caranya gini. Gitu we ngulik dari kaset, ngulik. Buat pemain-pemain otodidak biasanya bermasalah pas lagi rekaman. Ketukan-ketukan gitu ya? Dan segala macam. Seperempat. Rekaman pertama kali riwah tuh? Enggak sih. Enggak sih. Karena gue darahnya. Iya mungkin, sama sebenarnya kalau gue tuh generasi yang banyakan manggung daripada rekaman. Anjay. Jadi ya zaman dulu kan mau rekaman mahal. Festival. Dulu zaman dulu mau kan nggak punya home recording. Zaman dulu tuh mau rekaman mahal. Jadi ya mau nggak mau manggung. Acara 17-an manggung, acara festival iya manggung. Tapi udah bawain lagu sendiri.
macem-macem campur. Iya, kalau Tapi sekarang banyaknya rekaman metal. keluarin digital. Kalau dulu harus kaset. Iya. Mbak kalau sorry itu saya jadi sekarang gue sering nemu fenomenanya adalah misalnya gue denger satu lagu dari band baru di Spotify bagus. Gue cari YouTube-nya. Manggungnya butut. Karena mereka biasa bikin di rumah. Iya. Jadi nggak mateng di panggung ya. Gitu. Orang nge-tag ref aja cuma sekali, sisanya tempel aja. Kopi lagi gitu kan. Oh iya bener ya. Kalau gua generasinya boro-boro menyentuh studio rekaman, wow gitu. Dapat studio rekaman bau aja udah seneng gitu. Bener. Ingat ya studio-studio jalan suci bau teh karpet teh. Ininya dinding karpet terus bau demek keringetan band punk sebelumnya. Studio non? Aru. Astaga. Aru masih mendingan lah. Aru masih better ya. Ada Stella gini-gini nih. Stella depan AC gini-gini nih. Gak nolong juga, udah kering juga udah bau. Terus kan yang males gini kayak kebayang aja kita nungguin latihan band sebelumnya terus keluar band-band punk pada buka baju panas gitu dalamnya. Bau besi lagi anjir. Giliran kita nih setelah ini nggak bisa satu band lagi ya. Langsung. Tapi buat sekarang kan udah jadi drummer seringai ya. Berarti kan identik dengan musik metal. Lu berarti harus terlihat sama fans-fans seringai juga aing metal bisa dia gitu. Ada sih kan lu pakai baju main street kayak gitu. Iya kan itu mah bapak-bapak gitu. Masalah selera musik. Tapi kan vlog kita sudah berbicara dengan sendirinya. Kelakuan kita kayak apa. Masa tuh. Vlog dan podcast kami kan udah menjelaskan dengan sendirinya kelakuan kami jika mana aneh. Sebenarnya ya. Nggak mesti metal banget gitu. Iya, itu Soleh Solihun baju bandnya gonta-ganti tapi mukanya kotak. Padahal bukan Batak. Iya sih. Kotak lagi. Gue tuh lihat sekilas kayak sekilas kayak peti kemas gitu loh. Main kebat lu tuh ITB? Iya. FSRD? Iya. Oh, itu juga. Bareng sama si Aryan. Iya. Seangkatan? Sama Candil. Enggak, Aryan di atas gua, Candil di atas gua. Oh iya, Candil ITB juga FSRD. Serius kan ITB? Iya, serius kan ITB SR semua. Bener. Hayam, FSRD. siapa namanya? Hayam. Si Hayamnya. Mulki. Koko. Nah kalau Candil keluar kenapa itu? Bukan Candil. Si Abah tahu enggak? Mana si Abah? Siapa yang Abah udah dongengnya. Tapi emang dulu Bandung itu jadi pabrik band-band luar biasa loh. Iya. Rif, you name, Rif Bandung. Nggak cuman band tapi personel-personel misalnya kayak Kemot nih. Orang-orang kreatif. Naif juga Bandung ya? Naif. Jakarta. IKJ. Lu gaul gak sih Tos? Iya, gak tau musik dia. Gimana sih? Gak tau musik. Gue dulu musik elektronik bro. Oh, Bangga. banyak skip. Skip gue. Dulu. Ada 10 tahun dari kehidupan gue gak tahu mana. Anjay. Dark banget. Lu pikir itu keren? Ini selamanya loh ditonton. Iya, gak usah diedit. Gue aja yang kemarin gue bilang jari gue pendek, gue nyesel. Ini mau Nyeselnya. Apa lu? Gue nonton lagi aja. Apa lu? Narik gue. Momes tangannya kayak tangan Yaya. Kesel banget, nyesel gue. tepuk tangan gak nyaring, kalau tepuk tangan gak nyaring. Kalau teman-teman nggak nyari. Astagfirullahaladzim. Ini masuknya bully loh. Tapi gila gitu bully lu. Tapi Kemot itu adalah seniman sejati menurut gue mah. Idealis. Kenapa? Hah? Kenapa? Apa? Beneran. Oke, siap. Nggak ya, maaf. Pasti dia bayangin sendiri di otaknya dia. Mendingan lu keluarin aja dari penyakit. Daripada cari penyakit. Kata gue Yang gini-gini tuh gak boleh disimpan sih. Ya udah. Sok lu. Guys, kok gue... Metal kecil. Metal kecil. Gak seaneh itu anjir tuh. Iya, bagus itu. Lu aja
Lu tuh tingginya sama gue tuh jauh, Iya, Mes. tapi kan tuh bedanya dikit. Pas sama Surya emang jauh. Kenapa sama Surya? Sakit emang kemot. Kesel pas aja jauh banget sama Surya. Kurang nonton. Nah, kalau gua mah ya yang mau nanya ke Mang Kemot nih. Jari Tapi kan drama. Tapi emang deh, drummer Bandung itu Jarinya pendek-pendek. tubuhnya Pendek-pendek. Firman. Firman ada drummer Oh iya, Firman TDS. Iya tuh. Ini drummer Jamrut dulu siapa? Iya. Siapa? tapi Sama. nih, Kayak Abah aja. sama satu lagi. Semua ya drummer-drummer itu ya kan mau bandnya metal, bandnya apa? Semuanya humoris. Iya. Drummer Bandung si Abah, Firman. Kamana main? Kamana main? Apa? Hangat gitu. Kelakar. Hangat. Energi sebuah band teh asalnya dari drum tau. Asik. Iya. Kalau istilahnya juga Filosofi nyebutnya apa? you're only as good as your drummer. Keren. Jadi kalau lu bilang band enakeun atau enggak, pertama pasti lu perhatiinnya Drummernya. beatnya solid gak gitu. Dia teh yang ngebawa mau kemana. Iya benar. Mau dibawa kemana band ieu teh takut tidak. Wah, pantes klub etis bubar ya itu ya. Padahal si Desta teh jago sih ya dulu. Jago. Si chapter apa-apa. Teman satu Jangan sama dong, jangan sama. popstar. tapi sekarang udah membaik lah, lumayan baik lagi kan. Waktu zaman chapter 69 tuh bawain Smashing Pumpkins tuh jago kan. Jago. Terus Smashing Pumpkins set atau Club 80s. Sayangnya bakatnya. Dia ngomong. Temen bandnya sendiri si Ricky. iya. Si Ricky gitaris gue kan temen bandnya Desta. Waktu iya, zaman sebelumnya. Iya si chapter 69 yang cover Smashing Pumpkins tuh Ricky, Desta, terus siapa lagi lah geng-geng itu. Kan si Ricky gitu, oh jago si Desta. Nah kalau drummer sekarang yang jago menurut lu siapa Mot? Yang lu Banyak lihat pisan. Yang generasi sekarang baru. ya. Oh halus budak ya. Puputnya Burger Kill salah satu paling jago di Indonesia menurut gue. Oh ya, Puput BK. Benar, si Puput BK. Oh itu mah ngeri. Yang baru-baru lagi band-band sekarang. Nu Alanyar. Sekarang Si Enrico Lomba Sihir. Lomba Sihir. Wah itu sip banget dia. Solid udah gitu musik director lagi. Jadi dia tahu nge-build lagunya enakin gimana gitu. Si kemarin gue sama Nati ini session player ya, si Yandi. Yang suka jadi drummernya Isyana. Terus kemarin kan main juga di Kenarok. Aduh jago pisan orangnya. Session player itu juga jago banget. Jago. Ya kayak kalau Kenarok kasus kemarin sih kan gue gitu objektifnya. Cari session player terbaik. Terbaik. Bayar. Ku duit batur. Lain duit orang. karena mereka disiplinnya kan Iya, ya pakai partitur, pakai apa segala macem gitu-gitu. Latihan padahal gak banyak, cuma berapa kali gitu. Tapi udah langsung jadi. Baca partitur juga pasti. Lu tahu nggak drum itu ada key-nya? Ada not-notnya kan? Ada kuncinya. Gimana caranya? Ada. Disetel ya, disetel. Ada setelannya kan? Dibaca frekuensi, jadi kayak nada C itu frekuensinya berapa, kalau dipukul jadi frekuensi berapa. Gitu. Sama ya? Iya. Tapi gue gak pernah gitu sih. Lo ngapain lo? Ya ada frekuensi hani-hani. Gua Tapi kan itu selera. Rock and roll anjing band metal. Budak. Endang son. Emang gitu. Kata gue teh, son-sorangan atau ditendang. Emang itu son batur. Son pareum eta. Oh, son pareum. Emang TDS main kata si Ucup taruh aja yang jelek-jelek, orang gak ganti apa-apa katanya. Dibilang Vincent mabok, kalau Vincent mabok gak ketangkap itu Gibson mahal banget tau. Iya makanya kan orang-orang pada bilang Vincent mabok mulu. Enggak. Kagak gak akan ketangkap itu. Emang TDS begitu. Emang TDS Actingnya Tiap gitu. tahun ke tahun Teenage Star itu pasti hancurin drum setnya Firman. Pasti tuh. Benar, tapi itulah ditendang-tendang. teori paling benar. Kalau mabok, kalau dilempar, Gak akan ketangkep. Kena pala pasti. Iya, benar. Orang Tepi marah banget, anjing Gibson dilempar-lempar goblok, mana itu Gibson itu. Ini ada anak-anak nemuin sebuah kutipan menarik dari Instagram storiesnya Eddie Kemot. Apa? Dengan banyak orang yang ngeluh sama prasarana Bandung setiap ada event. Oh iya. Gak ada venue. Oh gara-gara kemarin ini ya apa? Silon Sela. Sila. Ya sebenarnya kalau itu mah gue membuka dialektika aja sih. Cuman Budayawan ya, ini. Kayak Bandung tuh kota. tapi soalnya gini, si topik Bandung tidak punya
gedung pertunjukan itu udah dibahas sama Show Ken Arok tahun 91. Buset. Gak punya gedung. Iya gedung proper yang proper. Jadi gini, ada percakapannya adalah soal tipu menipu. Terus si Denny Isur ngomongin soal, oh kalian semua tertipu. Denny Chandra Isurmu. Iya, Pak dia kan. Nah terus dia ngomong, kalian semua penonton juga tertipu. Nonton opera, datangnya ke gedung tenis. Karena waktu itu manggungnya di Eldorado. Oh iya. Eldorado Bandung. Jadi waktu itu bikin pertunjukan di situ. Jadi dia kritiknya gitu. Kalian tertipu ini, penonton tertipu. Mau nonton opera datangnya ke gedung tenis, bukan ke gedung pertunjukan. Da Bandung mah tidak punya gedung pertunjukan. Ibu kota gitu sih. Percakapan itu kayak gitu. Terus yang ini bikin itu kan, Denny Isur sama Hari Rusli tahun 91 ngebahas itu. Sampai sekarang 2020. nggak punya. Iya bener juga. Tapi emang kayaknya nggak cuma Bandung ya, banyak juga kota-kota lain yang memang minim gedung pertunjukan. Tapi Bandung salah satu Tapi paling menurut gua kan Bandung itu kota kreatif terkenalnya, kota dengan segala macam pertunjukannya, kota dengan karya-karyanya, band-bandnya segala macam. Bener sih, ya belum ada yang proper ya. Doh, jadi ngomongin Bandung nih. Saya kan, Ekspektasinya orang yang memimpin Bandung selanjutnya nih kira-kira. nah, betul. Kita rehat sejenak. Mungkin jangan point of view Bandung, karena biar kepegang gitu. Jawa Barat. Gak usah. Udah jauh. Gak usah. Kita tutup dulu, kita mau ngomongin yang ini nih. Tapi nggak direkam. Ya udah. Nah selain drama, Benar. Pasti Abak Kerseserian. Gabung Mbak. selain drummer kayak mau juga sutradara. Sutradara. Lu tuh video klip, Dulu ya. iklan. Kok dulu? Sekarang udah nggak lagi? Belum ada job. Iya, dulu mah kan video klip iklan dia punya PH namanya Cerah Hati. Lah, PH besar itu Cerah Hati tuh. Iya. punya belum Bang Ahmad? Yo, Gue baru tahu ini. Lah, Gue baru tahu sumpah. Makanya ikutan meeting. Nah, di kantornya Cerah Hati waktu itu. Enggak, gue gak ikut meeting. kenapa kapan dari kapan sutradara tuh? Pokoknya si Cerah Hati tuh gue ikutannya dari 2002. Jadi waktu itu kayak tongkrongan anak-anak SR yang suka bikin-bikin video lah. Oke. Di Jakarta Di tapi. Bandung, di kampus. Dari sebelumnya kan gue studionya desain produk. Ternyata gue gak cocok pas desain produk teh. Lagi gue ngamplas-ngamplas gitu terus yang Kayaknya bukan gue nih. gue Gue gak nemu passion gue di sini. bukan ini gitu. Anjing gitu. Sampai akhirnya gue ketemu tongkrongan ini, si Conat, si Pupuk Punjung. Belum ada James waktu itu. James. Yang pada bikin waktu itu ngerjain video klip, dapat proyeknya ngerjain video klip Koil. Oke. Yang mana? Yang di Saparua teh. Yang adalah aku adalah Arsiden. Arsiden. Oh itu pertama Anak-anak tuh. mereka ngerjain itu, terus gue jadi nongkrong ke situ, terus dapat lagi job ngerjain Moka. Ya, ada boyfriend now. Yang gitu. boneka. Oh Nah, itu. dari situ mulainya The gue. Milo yang kereta api? Bukan. Bukan itu. Bukan saya nggak ngomong. Pertama bandnya lain. Saya nggak ngomong. Bandnya lain, terus yang bikin Jadugar. Oh Jadugar. Tapi Kalau saya agak malu. azan maghrib yang di Trans TV bukan. Bukan Cerah Hati itu. Kan gue nanya dong. Kalau yang Pengen sih gue. tersanjung saya. tersanjung 4. Kenapa yang 6? Yang 1-2 Christopher Nolan. Wah, Kok bisa? bisa. Masih awal karir itu. Belum masih kenal. merintis. Iya. Baru kenal sama Lulu Tommy. 2002 berarti awal mulai masuk ke dunia Ya persutradaraan. itu, tapi kan waktu itu ngerjainnya video klip band-band indie Bandung yang pada gak punya duit lah judulnya. Apa aja sih waktu itu? Dulu bikin video klip berapa? Oil, Oil. 4 juta. Berapa? 5 juta. 5 juta. 5 juta. Lah, Jadi lu video dibayar klip berapa? Berapa ratus ribu gitu. Ya Allah. Ya tapi kan maksudnya anak-anak Tapi kan mahasiswa. karya, soalnya bagus-bagus itu videonya. Maksudnya anak-anak mahasiswa. Ini ya. Habis di Raja Wali ya. Just Juice. Oh iya. Just use, biar sehat, biar kreatif. Dan dulu si video klip itu masih ada MTV zaman Masih Masih. keputar banget. Justru gara-gara ada MTV, si band-band ini jadi pada bikin. Pengen bikin video klip. Ya, jadi punya channel untuk Iya, nayanginnya iya, punya kan. wadah. Koil bikin, Moka bikin, terus si Fast Forward kan waktu itu gitu ngerilis Moka sama Homogenic. Iya, Jadi artisnya jadi punya Sigit, ini. Sigit nggak waktu itu udah beda. Si Budi. Gak ada. Itu sedikit ada Budi, Yanto, Heru. tapi habis itu gue ngerjain BK. Super Solo. BK waktu itu udah desain sama Sony. Oh. Nah habis dari situ baru gue jadi ngerjain video klip dari label-label.
Awalnya dari BK. Terus aja. Dari semua karya video klip yang paling lu kenang, Iman nomor hiji ya Bejang Hate. Yang paling membanggakan. Kenapa? Salah masuk. Kok bisa gitu sih? Bener makanya nih. Ini bagus. Ini bagus. Product placement-nya I like. Bagus. Product placement-nya bagus. Iyalah gua anak dapat broadcast. konten. Anak broadcast gua. Ini yang kurang. Memang gini mau rilis film. Nah ini ini momen ini nih obrolan ini soal sutradara nih lu harus melihat. Sutradara tuh ngapain? Iya makanya kan ini kan baru dia kan lu kan dari 2002. Lo biasanya kalau Tapi kan gua gak pernah film. syuting lu pakai lensa apa? Lensa olahraga. Lensor. Jadi ada momen kan gue main juga kemarin bantuin. Ada momen dia di monitor nih, gue sebelahnya dia. Terus ada dari HT. Padahal tuh abis ini kita gini aja pakai ini. Oke, ya boleh. Terus gue ngomong, lu emang ngerti toh? Kayaknya Jawaban disuruh dia pakai lensa berapa gitu ya? Si ngerti. lu aja ini aja ya. Lu ngerti gak sih toh sebenarnya toh? Anjing. Ngerti gue. Si anjing nih. Jujur sih gak terlalu ngerti gue. Gue maunya begini ada gitu aja. Gue pakai lensa apa kek? Mau dipantulin kemana kek? Bukan dia. Dia cuma tahu establish sama padet udah. Iya. Padetin lagi. Iya. Mundurin lagi gitu. ya mau ngarep gua ngomong ke diri sendiri. Mes mau ngarep apa ya Sambil Mes? ngeliat jari sendiri kan mau ngarep apa gitu. Jangan bawa dua jari gua ya. Tanya tadi pertanyaan. Yang tadi nomor satu di hati lu. Anjir ini karya gua salah satu terbaik. Memorable. Best of the best. Jadi pasti pada nonton Video langsung. klip. Seringai kali. Yang dipukulin Iko. Oh iya. Itu dulu juga yang ngedirect ya? Menderek diri sendiri. Dah. Yang mana yang Apa itu? Ada si adrenalin merusuh. Jadi pokoknya konsepnya kita party di apartemen. Ternyata di bawah apartemen kita Iko. Oh itu. Iya. Itu satu. Anjing dipukulin Iko. Udah soalnya awalnya cuma itu dah konsepnya. Konsepnya apa? Kita pengen dipukulin Iko Uwais. Baru bikin ceritanya mundur ke belakang gitu. Oh bagus juga itu. Itu kayak si Benny pengen nyulik Aderai. Iya benar. Konsepnya sama. Nah bener kan kayak gitu. Terus lo bikin cerita ke depannya kan bodor kan gitu. Ya udah premisnya. Iya bagus itu. Itu sama si Panturas juga gue suka. Panturas. Kalau Panturas gue bikinnya film pendek tentang pembunuhan gitu lah. Apa itu judulnya? Ada All I Want. All I Want. All I want. Bukan. Lu OCD nggak Mang Kemal? Apa? OCD nggak? Biasanya Saudi tuh nggak bisa ngelihat Sesuatu yang Director gitu ya. kayak gini, Ya. gitu. Ya. Terus lu drummer, ketukan, harus sempurna. Director, Shodi. Gak sempurna sih, Go. Masa tahu. Sempurna itu hanya milik Allah. sama Bunda Dorce. Iya. Tadi turun. Mana the backbone. Iya. Kok Bunda Dorce sih itu jawabannya? Nggak itu jargonnya Bunda Dorce. Emang jargon. Allah kekurangan milik saya sampai ketemu lagi di Dorce Show. Kalau yang jawab Bunda Awalnya Dorce, tuh dari situ. Dari situ. yang jawab Bunda Dorce milenial, yang jawab Under the Backbone Gen Z. Ketahuan umur. Apa tadi tadi OCD nggak? OCD. Kayaknya enggak juga. Enggak biasa aja ya. Biasa aja. Tapi Cuman kan kalau lu pertunjukan ini berarti lu mentolerir sesuatu yang miss. Gue terutama menempatkan diri jadi penonton aja, sesimpel itu dah. Maksudnya kalau jadi penonton, Anaknya gimana ya? setengah ini. Kok ini aneh ya gitu. Jadi selama ada yang memang tidak sesuai ini tapi masih nyaman, masih oke nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Katanya dunia pertunjukan kan keras. Anjay. Kayak goblok, anjing, masa gitu aja nggak bisa gitu-gitu nggak? Sama ya nggak terlalu sih sekarang. Dulu gue iya. Dulu gitu. Tapi garis bawahi. Ya nggak terlalu sih. Tapi ada sekarang. Nah karena gini, ini fuck fan-nya ya. Fun fact. Product placement. Lempar nih. Fun fact-nya, Kemot itu kalau jadi sutradara galaknya minta ampun. Nah, biasanya gitu. Keren. Ini gua Lumayan. excited Con. Agak berlebihan. Malah putih banget gitu kaki. Putih banget kakinya. Ya, kalau jadi pendek kaki putih.
Jadi pendek kaki putih. Masuk. Jadi katanya Kemot itu jadi sutradara itu galaknya minta ampun. Dulu Yang lu marahin itu siapa? Ya semua. Karena gue inget banget 2011 itu di saat gue jadi Astrada ada produsernya dia karena adik gue juga kerja di dia di Cerah Hati. Si Una tuh bilang, "Dis, dia lagi nyari Edi lu, pokoknya lagi nggak bisa lah. Dia lagi nyari Edi nih Astrada." Terus Singgo kan Astrada ya, sini aja Pak. Tapi kuat nggak ya Singgo sama Kemot? Janganlah, ntar berantem. segitunya. Galak dia. Tapi emang biasanya orang Saudi itu orang pertunjukan tuh keras-keras. Gimana Mot? Dulu iya. Dulu iya. Benar pokoknya gitu sekarang jawaban gue. Dulu iya, sampai ada titik baliknya kayak yang, oh ternyata gak perlu deng. Apa yang membuat lu ya titik balik itu? Denger azan Isya. Pas lagi termenung. Gue juga lupa ya ditegor seseorang atau gimana, gue juga lupa lah. Pokoknya kayak gitu lah yang sampai, ya deh gak perlu. Itu yang membuat lo turun akhirnya dari. Enggak, soalnya akhirnya kalau sekarang kalau di show juga sebenarnya gue jarang yang terlalu gitu. Ya paling beberapa kasus lah. Kalau reaksioner ya biasa kan. Iya. Kayak anjing harusnya belum gitu. Ya udah, tapi apakah gue perpanjang nggak juga gitu. Tapi Beres aja selesai aja. sekarang justru gue berusaha bikin semuanya senang mengerjakan sesuatu gitu. Jadi kayak kalau guanya energinya fun gitu, enakeun gitu. Pasti nah yang lain juga akan ngerjain enakeun. Ngasih sense of responsibility-nya dengan cara yang lain gitu. Maksudnya sebenarnya kan yang butuh itu cuman tim tuh ngerasa gue own the show juga, makanya gue mau niat gitu. Ya tapi kan speed orang beradaptasi beda-beda. Ada yang lambat, ada yang cepet. Kalau itu biasanya gue lihat sih. Jadi kan gue sering ketemu tim yang beda-beda ya. Begitu udah kelihatan, oh sih emang pace-nya lambat. Oh berarti gue nge-cue sesuatu harus lebih cepat. Jadi lu yang beradaptasi. Ya habis kalau emang orangnya gitu gimana? Mau gue teriak-teriakin enggak? Emang dia gitu. Gitu. Benar. Makanya kemarin pas hajatan gue tidak melihat Kemot yang segalak itu. Karena emang dia nggak ada di hajatan. Enggak sebelum-sebelumnya kan pas pelatihan, pas GR segala macam. Bener kan? Iya, jadi yang dulu Mana mitosnya? yang gua aja nggak jadi Edi jadi karena sieun emang bener nggak mau takut diomelin sama Kemot. Ternyata enggak, kemarin pas hajatan aman kan? Saya sudah berubah. Ya karena dia udah dibayar. Karena dibayar. Mana aing geus mayar maneh gua kerowokan dia goblok. Oh biar kelihatan kerja ya? Iya. Teriak-teriaknya biar kelihatan. Katanya bener segalak itu Ambarita dulu. Ambarita. Hei kamu jangan ngomong. Kamu. Mabok ya. Ambarita apa lu? Tahu nggak itu Ambarita apa teman-teman? Jaguar tim Jaguar. Depok. Jaguar. Depok. Depok. Apa kau? Lihat kau. Iya benar. Dikiu, bubur batu. Ini bau apa ini? Pokoknya saya minta maaf sama yang dulu saya marah-marahin. Aduh, sebuah momen. Kamera mana? Kamera di sini, yang mana situ. Kamu. Oh bukan. Banyak pasti ya. Tapi Tuh anu keluar. Aing, beda juga sama Aing. Apa? Dia. Nih, saksi sejarah, saksi. Ya udah nggak apa-apa. Pakai sendal gua nih, apa ya? lepas sendalnya. Pakai sendal lah tuh. Bawa sini. Nih, pakai. Jangan. Duduk. Ini duduk. Kia. Sekalian orang pada nggak tahu aba tuh yang mana nih. Biar kedengeran, ini nggak kedengeran pasti. Ini Bapak ngomong sini, Pak. Cukup nggak? Ini ada. Nah, iya. Cukup. Ngomong apa? Apa? Pernah Sebentar, Ngomongin gua. Soalnya gini, guys. Pas tadi bilang, ayo mau minta, ya gue minta maaf gini. Tiba-tiba abah keluar. Emang gua pernah marahin lu, Pak? Pernah lah, Final Mix selalu dimarahin. Dulu apa? Lo kerja sama dia apa, Pak? Wah banyak. Apa bangun rumahnya? Ya tapi dia kalau marah reasonable. Bukan. Gak usah halus-halusin. Beneran. Kayak misalnya saya salah chord dia marah. Iya Iyalah, sih. pasti Ya udah kan. pasti. Iya. Terus pas Final Mix dia marah sama klien. Main kemarin sama dia. Oh dia sering. Bagus juga lo, Mat. Gila emang. Kok klien dimarahin gimana itu? Bukan dimarahin maksudnya Itu kalau. ngerti nggak seni gitu? Nah, kadang. Bukan, maksudnya gua kasih rasionalisasi. Kalau ndablek berarti yang bodoh siapa? Nah itu dia. Itu Kan kata-katanya. udah rasional yang gue Bener. terangin gitu. Masih nggak mau juga, lu maunya apa?
Bener tapi itu. Kalau yang personal Mbak yang kena ke lu Mbak? Oh sering. Bikin musik sering ya Pak. Kan dia sering dulu bikin musik. Enggak dimarahin gimana? Gimana dimarahinnya? Ngerti gak sih lo pertanyaan kita? Nah itu. Itu tadi. Jangan dimarahin. Nah kayak gitu. Itu tadi. Kayak gitu-gitu. Kan bukan galak. Bagi ini musiknya ya terus bikin. Tadi dia gini. Bukan gitu. Lu ngerti gak sih musiknya gimana? Gitu. Abah dari situ nangis, Enggak, langsung rendah diri, menutup, masuk kamar. Oh gara-gara itu Mbak. Kolam. Makanya lu kan langsung marah ngaca di kamar mandi langsung gitu. Potong rambut. Ini emang rontok. Demi Mol. Ngapain? Itu mah Demi Mol. Ini teh lu ini teh gara-gara lu marahin ini teh. Iya itu. Sorry ya. Berhenti di sini lagi. Dapur. Tapi kan selalu saya. Iya. Tapi dengan begitu sebenarnya director seperti ini yang mendidik generasi kita mah kuat. Kalau lihat generasi Wah iya ya kalau gue jadi sekarang kayak director zaman dulu. dimarahin, "Oi, kemana lensanya gitu?" Pulang itu. Iya benar sih. Krunya pulang pasti. Mental health. Langsung aku kena banget. Oh, Kalau langsung gua nyebur kayak zaman kacau. dulu di sekarang. Ini toxic environment. Iya. Abis ya gue di Kalau zaman di sekarang mah generation lu viral, diramein. kayak zaman dulu. Di Twitter rame, Oh, rame. jadi timeline, jadi Oh zaman trend. dulu tuh sering Ini banget. kemot pembuli. Nah, Director toxic. kayak mau berantem sama Asradanya di set berantem, tapi udah itu ketemu solusinya udah. Beres. Coba kalau zaman sekarang emang Balik. pasti asli. Mengapa sebentar itu rambut terinspirasi dari Kobuzer awal karir ya? Ini namanya bully, nggak boleh di toxic ini. Lempar. Kalau dia lempar saya nggak digaji. Oh sebentar, kok bully? Kan gue nanya, itu rambut terinspirasi dari Kobuzer awal karir ya? Nanya. Iya. Make sure aja. Ah, ya. jelek lo dagu pendek. Nah, itu baru bully. Para gaslighting, semua gaslighting. Udah Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Itu dia tadi kesaksian dari peternak bebek yang ada di. Oke. Makasih, Mbak. Terima kasih. Terakhir lah, ini kita Kita mau selamatan bentar lagi. karena kan Kemot kemarin juga bantuin kita di hajatan. Ya. Jadi tahun ini juga Mang Kemot itu akan bantuin kita di Kenapa lo ambil Mang Kemot hajatan sama selamatan? Iya kenapa ya? Ada penawaran ke lu untuk membuat sebuah show podcast Mas dan Tadinya setelah dia nggak kita mau, kan? kemarin ulang Tadinya tahun nggak bisa. Yang Nggak pertama banyak orang bilang bahwa ini adalah milestone terbaru show Dunia podcast. live podcast. Anjay. Kenapa lo ambil waktu itu? Kasian. Beneran. Lebih ke nggak enak sih. Lebih ke nggak enak. Gua sama Ngok ketemu dia gua nggak bisa tanggalin. Ayo tolong lah Mot bantuin kita, nggak tahu siapa lagi mau bantuin kita. Kasian gue. Kasian gue, kasian Darto udah datang ke kantor. Ya udah deh gitu. Dan kita juga milihnya Kemot tuh kenapa? Karena Murah. kita pengen Mot kita cuma ada 5 juta nih Mot. Ya udahlah gitu. Buset. Ya lumayan lah dulu 5 juta. Budget 5 juta satu video. video. Jadi satu orang. Mantep. maksudnya karena pengen nggak terlalu ngepop gitu. Pengen tongkrongannya tetap ada segala macam dan kita yakin si ini Kemot nih bisa nih. Gitu. Tapi Mang Kemot tahu nggak? Yang datang tuh terutama podcaster teman-teman kita lah. Mereka bilang begitu. Gila, kita gimana cara ngalahin live podcast show kayak begini. Semua ngomong begitu. Ini beda. Alhamdulillah. 2 orang. Karena yang datang kan enggak semua Bican. tapi semua ngomong gitu. Sebuah pertunjukan gitu maksudnya. Sebuah bukan pertunjukan. Cuma, live podcast kan biasanya sofa Udah, ngobrol beres. udah Nah. gitu. Ini Milestone baru. Apa yang lo tawarkan di selamatan nanti buat masyarakat sehat? Yang pasti sih eskalasi dari yang sebelumnya. Pengen produksi yang lebih proper, latihan yang lebih banyak, percakapan yang lebih berat, koreo yang lebih susah. Sampai di sini lo bercampur kita. Jangan lupa beli tiketnya. Dan dari semua yang paling malas segalanya Mulia. emang. Nah lu kan kemarin hajatan nih dari berempat siapa yang paling ribet? Enggak ada yang Nggak ada yang ribet. ribet. Cuman
memang kita udah siapin mental kan. Maksudnya dari udah pertama tahu yang akan sibuk ngurusin ini. Yang ini akan support, ini objek penderita. Ya udah tahu, udah Dia terusin emang terakhir, aja. belum cabut terus lupa juga dia. Tapi gue tuh kalau ngasih masukan masih bisa terrealisasi. Iya. Gue tuh di kepala gue sequence. Wait. Ini juga ide-idenya bisa dieksekusi pakai uang sendiri tapi. Nah yang ini baru idenya gila. Cuma nyuruh-nyuruh doang kan ini. Pengen begini tuh. Mental bos bro. Tapi Mental bos bro. Ya kita berdoa mudah-mudahan nanti Selamatan bisa memuaskan orang-orang yang datang. Amin. Tapi yang gue suka sih soalnya podcast Mas tuh gue melihat korelasinya sama tongkrongan gue sendiri lah. Maksudnya hari-hari pertemanannya, bercandaannya, ceng-cengannya semua. Jadi menurut gue mudah mentranslate itu karena gue juga merasa, gue juga kayak gitu sama tongkrongan seringai kayak gitu, tongkrongan kayak gitu. Jadi tinggal kita kemas aja. Nah sisanya mah masalah kreatif aja kan. Tapi gue dari dalam hati ya untuk semua yang terlibat di hajatan kemarin yang di Selamatan ke depannya. Gak usah diomongin kalau dari dalam. Iya kalau dalam hati mah dalam hati aja. Lo ngerusak Ini namanya caper. dari dalam hati mau ngomong gitu. Kalau dalam hati Lu ngomong. ngerusak momen, biarin aja. Maksudnya dari lubuk hati gue gitu. Itu maksudnya dari dalam. Gue tahu, cuman gue diemin aja. Dari lubuk hati yang paling dalam gitu. Dari dalam hati. Tenang Mit, tenang gue belain. Ya.